Kalau dia menyerahkan nyawanya ada, kalau mati nggak ada. Aku ini pendeta mula-mula. Waduh, udah salah nih Pak Pendeta. Di mana ayatnya Yesus mati di kayu salib? Carikan aku. Berarti aku jadi pendeta. Gereja mana kau? Masa kalian begitu saja tidak tahu? Siapa yang lihat Yesus mati di kayu salib? Berarti abang nolak ayat ini bang tentang kematiannya. Dia pertanyaannya siapa yang lihat dia mati di kayu salib? Aku tanya sama kau. Ini pendeta Ketika beneran. Maria. Sebentar. Ibunya, Ntar dulu Maria, semat, Maria. kau ikut campur aja kau. Ntar dulu. Pak, Bukan, ini pendeta ini bukan benar ikut pendeta campur. Kristen gitu. Saya Ntar dulu. Pendeta. Ini semat ini kalau ngomong gue turunin nih. Emosinya. Diam dulu. Enggak. Pak Pendeta Maulana, Anda Kristen beneran bang? Iya, saya mula-mula, Pak. Ya, saya mula-mula. Tapi Kristen toh? Beda, mula-mula sama Kristen nggak sama ya. Oh, apa maksudnya itu ya? Mula-mula. Mula-mula ini kami yang pengikut daripada Petrus, Simon Petrus. Kalau mereka ini kan sudah keluar dari situ. Pemegang kunci kerajaan surga kalau kami. Terus di KTP itu agamanya apa bang? Kalau saya di KTP masuk ke dalam Nasrani, Pak. Umat Nasrani. Enggak ada di KTP Nasrani, Kristen kali bang. Ya, kalau di situnya hanya tertulis itu, tetapi kalau kami ada gereja sendiri namanya mula-mula, Pak. Oh, jadi mula-mula itu tidak mengakui Yesus mati di tiang salib ya? Oh tidak, karena dia itu tidak ada katanya di mana di dalam Bible dia mati kayu salib. Terus yang disalib itu siapa bang? Tahu siapa? Oke, lanjut Nopan. Udah Lanjut. bukan Kristen bang. Udah bukan Kristen kalau begitu. Lah, nanti dulu Tunggu dulu, kita tunggu kan dulu, lagi tunggu dulu. bahas. Izin dulu ngotot, teman-teman ya, Pak Yesus Pendeta mati izin. di kayu salib. Sekarang saya mau berhenti jadi pendeta kalau kamu ada ayatnya Yesus mati di kayu salib. Selesai. Saya tidak benarkan Pak Pendeta, tetapi Siapa ini yang kan melihat berdasarkan Yesus data-data. mati? Pak Pendeta ini kan berdasarkan data-data. Itu ya silakan Pak Nopan tampilkan data-datanya sesuai permintaan Pak Pendeta. Nah, Oke, saya tunjukkan data Yesus mati di kayu salib ya. ya. Siapa yang tulis, siapa yang lihat? Nopan. Ah, kamu. Halo Nopan. Satu-satu aja sih dulu pendeta dulu nama Nopan. Sampai Jangan dicampur dulu, apa Bang. namanya, rambutmu putih, kau nggak akan ketemu ayat Yesus mati di kayu salib. Inilah ya kelas Istiqomah Protestan ini, jamaat paham. ini memang banyak sekali menyebarkan hoak di Indonesia ini ya. Coba siapa yang menyaksikan Yesus mati di kayu salib, siapa yang menuliskan dan berkata apa dia di Bible? Kok bisa-bisanya kamu mengatakan Yesus mati di kayu salib? Mana ada Tuhan bisa disalib? Rusak kali pikiran kau jemaat ini. Jadi Pak Pendeta ini tetap mengakui Yesus Tuhan, Pak Pendeta. Hah? Tetap mengakui Yesus Tuhan. Ya bukanlah. Oh, Ini pendeta abal-abal ini pendeta ini. Lah, kamu bawa data. Udah. Kalau udah begini, saya nggak ikut campur. Saya nggak ikut campur pemain. Julius, ya Nopan standby Julius yang Iya. masuk silakan. Ini pendeta abal-abal ini. Lah, kamu ini mengatai saya pendeta abal-abal. Percuma saya pendeta mula-mula. Saya mau tahu dulu. Kamu itu ada abad di 15, kamu itu. Luther kau. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Kamu tahu siapa gereja itu? Hah? Kamu tahu Simon Petrus? Kamu tahu siapa batu karang itu? Kamu tahu siapa pemegang kunci kerajaan sorga? Kamu tahu siapa gembala? Kalian inilah domba-domba sesat. Ya. Pendeta abal-abal. Dari mana kau punya Bible? Aku tanya. Pendeta abal-abal kau. Bawa data sini. Yesus Kau mati ini pakai salib. pendeta gila. Pendeta Julius nggak gila boleh kau. menyerang personal, pakai data Nah, bro, ini nggak saya boleh. Saya yang personalnya. Kamu diskusi nggak pakai data, nggak boleh begitu diskusinya. Ini saja dia bilang tidak disalib kok. Kalau Ya, dia mana? pendeta dia lebih paham. Mana ayatnya? Kau lebih Mana paham. ayatnya? Makanya kau ini pendeta abal-abal. Mana ayatnya?
Mana ayatnya? Kamu jangan bawa Seharusnya kau, mulut kamu saja kalau yang kau besar. pendeta, kau lebih paham. Bukan jemaatnya yang lebih paham. Tidak Pak, Anda tampilkan datanya. Kan itu permintaan Pak Pendeta. Minta data dia. Yesus Bukan. kau katakan mati di kayu salib. Gini, Ayatnya nggak gini. ada. Tahu dari mana kamu dia mati di kayu salib? Ini kaum muslim, sebentar kaum muslim. Tenang aja. Dia kan pendeta. Seharusnya dia yang lebih tahu. Gitu loh, dia lebih paham. Sebentar aja host, izin besarkan layar saya dulu host. Habis ini saya turun. Sebentar. Saya udah nggak. Ya, misalkan apa? Iya gini. Coba itu stikernya dulu. Geser stikernya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Mayat Yesus ini setelah dia disalib. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepada apakah Yesus sudah mati. Dan kepastiannya ada di bawah lagi, Bang. Oke? Nah, udah ya. Itu kalau Yusuf pendeta saja itu tidak tahu kau di mana turunkan mayatnya. Coba. Ya cari ayatnya mana. Itu Yusuf bertanya kepada Pilatus di mana mayatnya karena Yusuf tidak tahu di mana mayatnya. Pilatus pun heran-heran. Makanya gelar Dia pendeta tidak tahu itu kau kalau buang Yesus saja itu kalau sudah usah. mati. Bentar, saya baca sekali lagi. Karena itu Yusuf Ya, orang karena Arimatea. Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, ya, memberanikan diri menghadap Pilatus. Sampai ketemu Pilatus dan dia meminta mayat Yesus. Dan meminta mayat Ya kan? Pilatus heran Dan waktu meminta mendengar mayat. bahwa Yesus sudah mati. dan meminta mayat. Iya, Pilatus heran. Iya, yang mengetahui Dia mayat. meminta siapa? karena dia tidak tahu. Dosa ini Nopan dosa ini dengan dia. Tidak perlu. Iya, Ini ini kan udah pendeta. lari loh. Sebentar Nopan dia maju Lo dulu. bukan dah lari. Yusuf meminta mayat kepada Nopan, kau diam aja, Pilatus. diam, Pilatus diam. juga heran. Nopan diam. Ini dia kan pendeta. Dia ini kan pendeta. Seharusnya kan dia lebih tahu gitu loh. Seharusnya dia lebih tahu. Iya, makanya saya kasih tahu nggak ada ayat Yesus mati di kayu salib. Oh gitu. Terus gimana? Terus menurut kamu sebagai pendeta, tadi kan pendeta mula-mula, dia bilang mula-mula dari mana? Kok ada pendeta Ya, saya mula-mula itu? mula-mula. Saya pengikut Petrus. Pendeta mula-mula. Iya. Artinya Kamu begini, pengikut siapa? kalau Siapa diskusi pimpinan Bentar, gereja kamu? kalau Saya kaum tanya. muslim yang berdebat dengan kita bahwa itu tidak disalibkan, wajar. Tapi kalau pendeta lawan jamaat, enggak masuk akal. Kamu bawa data ke atas ini di mana Yesus mati di kayu salib. Ya, ini lanjutannya. Tolong Silakan. dibesarkan lagi, Bos. Ya, ini lanjutannya tadi ya, percaya. Tolong Nopan, dibesarkan, Bos. itu pendeta, biar lu itu pendeta loh. Ya, nggak apa-apa, Bang. Ini lanjutannya, Bang Pendeta ya. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, kan tadi dia menyuruh pasukan nih untuk mengecek apakah Yesus sudah mati atau tidak. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Ini udah pasti mati nih. Kok kamu pasti? Intinya- Katanya dulu. Iya, ini Pilatus memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf memberikan kain kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan menggapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia memarikannya di dalam kubur dan digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkan sebuah batu yang ditutup kubur itu. Kurang jelas lagi. Ini kan prosesnya. Yang Ini saya kan- tanya ini kan- siapa yang menyaksikan Yesus mati di kayu salib? Itu Yusuf Arimatea itu yang mengambil mayat sendiri, masa nggak tahu? Enggak ada. ini begini Novan, percuma jelasin pendeta ini orang muslim ini. Enggak ada. Kalian mengatakan Tunggu dulu. Jangan Yesus Anda di framing. kayu salib, Jangan, nggak tetapi boleh. tidak ada yang menyatakan, tidak ada juga perkataan Yesus, aku mati di kayu salib. Bahkan tidak ada yang menyaksikan kematian Yesus di kayu salib. Makanya ini pendeta abal-abal. Loh, Betul. Kalau pendeta orang ini ada dia ayatnya mengerti. kok. Iya, kalau Makanya pendeta mengerti. gila ya begini. Betul. Pendeta gila ini. Kalau kaum muslim yang bertanya wajar. Tapi kalau pendeta yang sudah menjadi pendeta, dia tidak tahu bahwa Yesus disalib. Ini pendeta gila ini. Pasukan Kamu kok menyerang personal saya? Kamu tuh Nggak kelas perlu. jamaat.
Kau Ya. naik di atas ini untuk menyesatkan. Tidak ada yang Di saya pasukan sesatkan unta. kalau kamu bawa Ah. data. Kecuali ada yang menyaksikan kematian Kau Yesus. gelar pendetamu itu kau taruh di laut sana. Ini pasukan unta dari Arab ini. Loh, sekarang kampret. waktu kebangkitan Dia Yesus siapa yang pendeta menyaksikan kampret. di dalam gua? Jangan. Kenapa Kau yang ini kampret, penyembah ya. bangke ini satu ini? Kau yang kampret dah, Bo. Anda sama-sama Kristen loh. Ya. Tendang Mereka kafir ini kan satu Kristen ini. sesat yang nggak ada Jadi datanya. begini ya, Bapak Apa host. begini? Buka diskusi itu yang punya diskusi. Kan sesama kau. Jangan bawa-bawa kami. Kalau bawa-bawa kami, ya tas sikat kau. Saya tunjukkan Tuhanmu masuk neraka. Mau? Jelas-jelas Yesus itu tidak ada mati di kayu salib, diada-adakan mereka. Makanya Yusuf datang meminta mayat karena mereka tidak tahu di mana dieksekusi, tidak tahu. Mayatnya pun mereka tidak lihat, makanya dia minta sana sini. Mereka kira Yesus itu sudah mati di kayu salib, padahal enggak. Buktinya, waktu Maria Magdalena mendatangi gua itu di hari ketiga, mereka mengira Yesus itu sudah mati, padahal Yesus itu masih hidup. Yang lain tidak percaya, makanya Yesus meminta ikan kepada mereka. Dimakan ikan itu di depan mereka, biar mereka percaya bahwa Yesus itu sudah masih hidup. Tidak ada Yesus mati di kayu salib. Bohong semuanya. Ini pendeta Siapa murid-muridnya? ini pendeta ini kalau di gerejanya ini nggak ada jemaatnya. Hanya kayu-kayu, pintu-pintu sama seng-seng saja dia punya jemaat. Iya nggak ada. Nanti aku ajak ya Sekarang ke berapa gereja. jemaatmu? Jemaatmu berapa? Gimana caranya menginjiling kayu-kayu, Pak? Loh, bisa. Bisa dia ini kan dia pendeta. Jadi nanti pendetanya dia ini dibicara dengan kayu-kayu itu. Ini pelecehan. Kamu Oh, coba sekarang. Memang kenyataan kok. Saya bertanggung jawabkan. Berapa jemaatmu? banyak. Berapa jemaatmu? Oh, sudah ratusan. Aduh, ngarang cerita kau. Itu Kamu pelecehan. kayu busuk. Aku pendeta Itu mula-mula. kayu-kayu busuk yang Kalian itu jemaatmu pendeta itu. juga bukan. Tidak tahu apa-apa kalian itu. Itu kayu-kayu rongsokan Ah, di pintu-pintu itu jemaat-jemaat kau. mana ayat-ayatnya? Kalau pendeta seperti ini enggak ada jemaat. Enggak ada. Enggak ada jemaatnya. Paling itu seng-seng rusak yang sudah berkarat itu jemaatnya dia. Jadi dia seperti orang gila gitu loh. Jadi dia ngobrol seng-seng rusak. Ya itu jemaat-jemaatnya dia. Jangan melecehkan orang ya. Aduh, udah pelecehan, bukan pelecehan. Saya bertanggung jawabkan. Kenapa ini Kristen sama Kristen ribut? Aneh kali. Saya bertanggung Ini karena jawabkan. nggak ada data. Karena nggak ada data melecehkan gerejaku kau. Ini bukan Saya Kristen tahu ini gereja aku. bukan Kristen. Pendeta itu bukan Kristen, jadi wajar. Itu Ini kan orang- ini Herman kan, Pak. Enggak Pak Julius. Gimana caranya menginjilin ini kayu-kayu? Lah iya, itu kan orang gila kan begitu. Jadi pintu-pintu rusak itu diinjili sama dia. Jadi hanya itu ya, kayu-kayu rusak itu yang dengar dia. Jadi Kau gini loh. yang sebentar, percaya. sebentar, Yang sebentar, jawabnya terkutuk saya, mereka, jawabnya aja. orang yang percaya bahwa Tuhan itu mati di kayu salib, Sebentar, itu saya yang benar. langsung ke hostnya saja saya. Kau diam aja dulu, kalau saya bicara dengan hostnya aja yang Lah, host. Sebentar, Kau bukti Julius, Julius. Diam dulu, diam. Buktinya Saya mau bicara dengan mana? hostnya. Buktinya Saya mau mana? bicara dengan kaum muslim aja. Buktinya Saya- mana nggak ada kau? gunanya kau itu. Nggak ada Kau gunanya itu kau. nggak ada guna. Nih ya, Sebentar, kau nggak ada gunanya. teman-teman. Nggak ada kau punya Bang ayat Julius, yang Bang Julius. mati Coba di kayu salib. kalian Siapa lihat yang dulu lihat pengikutnya, mati di kayu Bang. salib? Coba Nah, kalian siapa lihat yang dulu lihat? pengikut TikTok ini. Kamu itu Kalau bilang dia ada seorang pengikut pendeta, nggak ada. Pertanyaanku- Itu sang rusak dia punya itu pengikutnya. Siapa yang lihat Yesus mati di kayu salib? Bukti siapa buktinya? Sebentar. Kalau orang sebentar kemarin itu ada kaum muslim yang bilang begini. Akan ada bilang kan ada orang Kristen yang bilang bahwa Tuhan itu mati. Orang muslim lu ketawa sama dia. Tertawa karena kenapa bagaimana Tuhan bisa mati? Lebih Nah bicara sama orang itulah, Kristen aja dia bilang begitu. kekurangannya nutrisi di dalam otak kau itu. Siapa yang lihat Yesus mati? Saya sudah yakin ini orang jamaatnya nggak ada. Nggak ada Nah. jamaatnya. Nanti kau lihat ya jemaat aku ya hari Minggu. Aduh, Kau lihat? itu jamaat gila itu. Hah.
Karena kami membaca, kami lebih tahu di mana siapa yang melihat Yesus Sebentar, mati di sebentar. kayu Kau salib. bicara dengan kaum muslim aja, saya turun. Hah? Ya baguslah biar otak kau sehat, ndak ada kau punya ayat kau. Apa kau? Masa dia melecehkan gerejaku pakai seng-seng. Sorry ada sekarang uang Bank Mekar, bisa aku ngambil utang. Nggak perlu pakai seng-seng bekas. Macam mananya? Jadi tidak ada ayat Yesus itu, tidak ada saksinya yang melihat dia itu mati di kayu salib itu. Kan jemaatnya you. Sembarangan jemaat dia kalah. punya. Ada tempat kita bisa ngontrak, kita di mana kita bisa kok. Kenapa harus pakai seng-seng, pakai kayu-kayu bekas? Itu kan gerejanya, gereja dia itu. Masa Yesus Tuhan dikatakan mati di kayu salib? Mana ada bisa Tuhan mati di kayu salib? Kan konyol. Ya, masuk akal juga sih, Bang. Iya Kalau kan? Tuhan mati di kayu salib kan nggak masuk akal. Iya enggak masuk akal kan? Benar enggak aku ini saudaraku ya? Masa Tuhan dikatakan dipaku di atas kayu salib itu, mati di sana 3 hari. Macam mananya ada cerita macam itu di dalam Bible ya. Aku ini jadi pendeta mula-mula itu sudah 15 tahun ya. Di dalam Bible tidak ada yang melihat Yesus mati di kayu salib, tidak ada. Semua Pak Pendeta, kitab Pak Pendeta dasarnya apa ya? LAI, Yehova, apa sih kitabnya? Oh, kalau kita pakai American Standard Bible ya, kita enggak pakai LAI. Kalau LAI itu sudah itu mereka yang pakai. Kalau kita pakai yang American Standard Bible. Gitu. Catat itu Bansul. Ya, kita pakai American Standard Bible itu yang standar Amerika punya, internasional punya. Kalau mereka itu kan standar-standar kelas-kelas jemaat kelas kecamatan, kelas kabupaten ya. Kelas-kelas RT RW. Makanya mereka itu tidak tahu ceritanya. Mana adanya Yesus mati di kayu salib. Siapa yang lihat kalau Yesus itu mati di kayu salib? Saksinya siapa? Kalau benar Yusuf memastikan dia itu sudah mati, dia tidak mungkin nanya ke Pilatus. Dia memberanikan diri untuk bertemu ke Pilatus. Dia meminta mayatnya. Karena pengeksekusian itu tidak disaksikan oleh pengikut-pengikut Yesus. Dasarnya apa? Dasarnya semua pengikut-pengikut Yesus pada saat itu diburu. Dicari. Jangankan pengikutnya, bayangannya kalau ketemu pun ditangkap. Begitu loh. Jadi tidak ada yang mengetahui kematian Yesus di atas kayu salib itu, tidak ada. Diberikanlah mayat itu. Mayat itu pun dijaga oleh prajurit Roma. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam goa itu. Yang menutup goa itu pun prajurit Roma, yang menjaganya prajurit Roma. Gitu loh. 3 hari dari situ datanglah Maria Magdalena dan kawan-kawan. Tidak tahunya pintu gua sudah terbuka. Mereka Kan mengatakan Yesus itu bangkit dari dalam kan kubur. murid-muridnya pada kabur ya Pak Pendeta. Kabur. Karena mereka difitnah juga oleh orang-orang Romawi ya. Yesus dan seluruh Mau ditangkap pengikutnya pada juga. saat itu ditangkap, diburu, dicari. Bagaimana mungkin bisa digantung, disaksikan oleh para pengikutnya? Kan itu. Jadi mereka mengatakan Yesus mati di kayu salib. Siapa yang lihat? Tidak ada ayatnya itu. Yesus mati di kayu salib itu. Siapa tahu dia dibimbing oleh Roh Kudus Pak Pendeta. Sehingga dia mampu menjabarkan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Oh, tidak bisa macam itu. Kalau begitu, Roh Kudus itu hanya menyertai nabi-nabi dan rasul. Yang Roh Kudus sebenarnya itu adalah Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 35, malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
ya, Roh Kudus akan turun atasmu. Mu ini siapa? Mu ini Maria, karena Yesus belum lahir. Dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Engkau itu siapa? Maria. Artinya yang menerima kuasa Allah yang maha tinggi dan yang yang Roh Kudus akan turun atasmu itu ditujukan kepada Maria, bukan kepada Yesus. Nah, Yesus belum lahir ya. belum Masuk akal lahir. juga sih. Makanya dulu di dalam Al-Maidah juga dikonfirmasi bahwa apakah benar engkau dan ibumu mengaku sebagai dua Tuhan? Karena pada zaman dulu memang ada yang Jawabannya di situ, Pak. dan Pak ada Pendeta, yang jawabannya menuhankan Yesus. jawabannya apa? Jawaban Nabi Isa alaihissalam Tidak di situ apa ngaku. jawabannya? Kalau di dalam Al-Maidah itu Nabi Isa tidak mengakui itu. Kalau di Bible, Aku tidak mengakui apa yang bukan menjadi hakku, katanya kan, macam itu. ya betul. Tetapi mereka menghilangkan pribadi yang satu sebenarnya, yang Roh Kudus itu, ya, dan yang menerima kuasa Allah yang maha tinggi itu adalah Maria. Karena malaikat berbicara langsung dengan Maria. Ini Kristen istiqomah ini. Kan begitu. Memang orang berilmu ini dijabak terus ya Bunda. Ini Pak Pendeta ini Kristen istiqomah. Ya lanjut Pak Pendeta. Soalan bagus jadi, ini. kalau mereka mau mengatakan Roh Kudus itu turun atasmu itu ditujukan kepada Yesus, salah. Karena Yesus belum ada. Yesus tidak berbicara dengan malaikat. Di dalam Lukas 1 ayat 35 itu percakapan dua orang. Siapa saja? Percakapan dua pribadi. Yang pertama malaikat, yang kedua Maria. Malaikat menjawab di dalam Matius 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu, yaitu Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, yaitu Maria. Yesus belum ada ini. Belum. Sebab anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Artinya Yesus itu bisa disebut kudus karena ibunya tadi dinaungi oleh Roh Kudus dan menerima kuasa Allah yang maha tinggi. Maha itu di atas segala-galanya. Artinya yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah itu tadi adalah Maria. Begitu. Kenapa Yesus dikatakan Luar biasa ya. penjelmaan dari Roh Kudus, sementara yang berkata itu secara langsung adalah antara malaikat dengan Maria, bukan antara malaikat dengan Yesus. Pendeta bohong. Loh, Dari mana? Apa lagi ini? Dari mana kau dapat itu? tolong dibukakan ayatnya Matius 1 ayat 35. Buka. Lukas 1 ayat 35. Baca dari awal ya. Baca dari awal sampai akhir ya. Jangan sepotong-sepotong. Kalau kamu mau baca dari awal ke akhir, kamu kesini ke gerejaku yang Kelihatan terbesar. kau pendeta, Ya. pendeta bayaran kau. Ya buka. Bayaran. Sembarangan Buka. kau. Buka. Tolong dibukakan, saudara ya. Kalau Pak. Lukas 1 Iya, saya yang buka. Apa? Lukas 1 ayat 35 tolong berusaha. Jangan banyak bicara. Ya, ganti-ganti ya. Nanti Dewa ini saya bukakan juga. Gantian kita dengarkan dulu apa di Lukas berapa? Lukas 1 ayat 35. Ya, itu Lukas percakapan 1:35. antara malaikat dengan Maria. Soalnya cara-cara bicaranya dari tadi udah nggak benar semua nih. Udah nggak sesuai pendeta. Jangan bawa-bawa kami lah. Ini Aduh, Kristen Pak, ini banyak ini penyesat. sekalian sama-sama Kristen. Saya nggak percaya kalau kau Kristen. Tunjukkan kitab mana yang kau pakai, yang kau bilang tadi itu kitab dari Amerika. Tunjukkan mana judulnya, mana fisiknya. American Standard Bible. Kamu boleh download. Tunjukkan boleh download. fisiknya. Jangan banyak bacot. Tunjukkan Injil yang kamu pakai yang dari Amerika, yang bentuk fisiknya, jangan cuma botol. Kok botol? Kamu tinggal download aja ada kok. Ngapain sih sama kamu? Kamu Tunjuk data. Jangan cuma ngomong doang. Saya Tolong, Pak, udah dibukakan pernah dulu. dapat itu. Dibukakan, Nggak pernah saudara, saya ya. ketemu. Lukas Kamu 1 ayat 35. tunjukin. Jangan asal bacot. Tunjukin Lukas fisiknya. 1 ayat Kitab 35 yang akan Amerika. mempermalukan kau. Tunggu. Ini jaringan ini kok gini. Bansul bisa bukakan bantu? Atau teman-teman lain bacakan
Nah, jaringan ini ya. Satu device saya, Bang. Ya, Lukas 1 ayat 35. Kita akan apa namanya dan otak dia ini rusak jemaat ini ya, jemaat sakit ini namanya. Domba-domba yang sakit kau ini. Oke. Aku ini jangankan kelas jemaat, kelas pendeta sekalipun aku ini pendeta di atas pendeta. Bukan sombong aku. Lu luar biasa ya. Kau itu bukan level aku, kau dewa. Oke, saya bacakannya. Saya bacakan. Di Lukas Ditunjukkan saja ayatnya, bisa 1:35. diperbesar itu Pak Dablo. Biar manusia 500 orang ini melihat semua ayat itu. Tidak. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, itu percakapan antara malaikat dengan Maria, bukan percakapan dengan Yesus. Engkau di situ dan dirimu di situ yang dimaksud adalah Maria. Artinya Roh Kudus itu turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi Maria. Jangan mute. Bodok. Tunjukin dulu Alkitab yang kamu bilang, ya, yang kamu bilang itu dari Amerika Serikat. Tunjukin fisiknya. Jangan banyak bicara. Nah, Baca sekarang teks kalau ini, giliranmu, saya udah Pak. tahu. Giliranmu sekarang. Bodok. Tunjukin. Kenapa ini kesurupan ini? Tendang aja, Jahat, keluarlah kesurupan. engkau atas nama Yesus. Ya, Masa atas kesurupan, nama Pak? Yesus keluarlah engkau dari tubuhmu. Dari mana kau? Jangan main mute. Jangan main mute. Tidak, Anda modal kesurupan masalahnya. Dia sudah kesurupan. Itu ada roh jahat di dalamnya. Nah, beliau ini bukan saya artinya berpihak kepada beliau. Ini berdasarkan data. Kan memang benar, Pak, Yesus belum lahir. Sudah ada Roh Kudus. Betul. Ini kan percakapan antara malaikat dengan Maria. Ini jelas tercatat di sini Roh Kudus. Ini belum lahir Yesusnya. Belum. Artinya Belum, ya. yang kalau Lanjut. mau tuhankan itu tuhankan juga Maria. Kenapa tidak tuhankan Maria juga? Makanya baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa nama Putra yaitu Yesus, siapa nama Roh Kudus yaitu Maria. Kan begitu. Siapa nama Bapa ialah Yusuf. Baptislah mereka di dalam nama Yusuf, Yesus, dan Maria. Begitu, itulah kunci kerajaan sorga. Ayo. Siapa nama Bapak Yesus? Kalau bukan Yusuf, berapa kali Maria nikah kalau bukan sekali? Yusuf itulah, makanya Yesus disebut anak tukang kayu, karena Bapak yang dimaksud itu adalah Yusuf. Siapa nama bapaknya Yesus selain Yusuf? Aku mau tanya. Pak Pendeta, apa tadi judul Bible-nya? Holy Bible? Ya, American Standard Bible. Yang dimaksud itu Holy Bible. Ya. Iya, lanjut. Jadi ada fisiknya, ada ya teman-temannya. Ada itu di Play Store, bisa download biar dia tahu. Tunggu saya tampilkan ya, supaya Pak Pendeta ini tidak dipremin oleh kawan-kawan. Kita itu Pak, kitab kita itu udah kelas internasional punya. Kalau kitab mereka itu kan kitab lagi kelas-kelas apa namanya kaki lima. Halo, ketemu lagi pendeta botol. Bagaimana bisa kau katakan ada standar Amerika? Ada standar Bible, standar Amerika itu keluaran tahun berapa? Hah? Tahun berapa coba? Coba itu. Kalau Bible Indonesia itu, Dewa, kalau Bible Indonesia itu tahun berapa? Tahun mulai dari abad pertama. Abad berapa Portugis masuk abad pertama Portugis bawa ke Indonesia abad pertama? Abad berapa? Itu dah makanya kalian itu selalu framing, selalu ngomongnya Portugis. Saya tanya, abad berapa Bible masuk Indonesia? Loh, kok kamu tanya Bible? Ada yang kau pegang itu Bible Indonesia, bro.
Loh, terus Bible mana yang harus dipercaya? Kalau bukan Bible Gimana dari sih awal ditanya dari apa jawab apa? Nah itulah kalian. Makanya Ini, kalian ini yang dimaksud Bang Handi. Yang dimaksud Pak Pendeta ini, Bible ini. Coba host gedein dulu. Gedein ini. Tar. Ini buka dulu. Itu. tahun berapa itu keluar? Itu yang dimaksud Pak. Penulisnya Bang siapa Pendeta itu? ini. Penulisnya siapa Ini itu? yang Tahun dimaksud. berapa? Coba kita Ini uji dulu dia. Itu Bang sebelum Presiden nenek kau sudah lahir, pakai ini. sudah pakai Amerika itu. Standar baru saya dengar itu standar Amerika lah, Injil Barnabas lah kalian semua. Ini coba baca, fokus coba dulu kita lihat. di layar lebar Pak. Coba. Oke, siap. Itu tuh lihat coba di layar lebar. Itu yang dimaksud Pak Pendeta. Oh, Coba di lihat, Bible, Pak. Kalau itu punya kau itu tahun berapa kau itu punya? Itu punyanya Cuman tahun aja berapa? Baca ini Pak. Hah? Sebelum nenek kau Yang lahir. selalu izin dulu Pak Pendeta, ini yang selalu Sebelum dibawa semua oleh lahir. tunggu kamu dengar saya dulu. Hei. Ini yang selalu dibawa. Kenal nggak Nathan, Pak Krisli? Ini semua yang selalu dibawa. Itu Injil ini kita tidak tahu. Orang Kristen tidak pernah kenal Injil ini. Baru datang seorang pendeta, dia bawa ini. Apa yang Anda mau bantah di Sementara sini? tulisan-tulisan Anda itu semua. menggunakan LAI. Justru ini di sini Pak sesuai dengan manuskrip terjemahannya di sini. Manuskrip. Kalau tunggu dulu Bang. Kalau LAI yang Anda pakai kan berbeda. Ada kata Allah, manuskripnya kagak ada. Kalau ini sesuai. Itu semua di Injil itu ditulis Apanya lagi? Semua apa lagi? itu. Dari Kalau manuskrip di yang ada Bible yang Roma, sekarang ada di Turki. di LAI, mampu nggak abang ini menunjukkan kata Allah dalam manuskripnya? LAI, dasar LAI. Kalau ini sesuai, tandanya ada Pak Krisli. Kamu dengar dulu, saya. Silakan. LAI itu mencatat Alkitab sesuai dengan manuskrip yang dari sana, yang dari awal mulanya itu. Anak ini otaknya agak kurang. Kayaknya agak lain deh ini. Agak lain kau Dewa. Tolong bang. Bagaimana bisa kau datangkan satu kitab begini yang kita tidak kenal, lalu kau bahas-bahas Kristen? Salah total kau. Baru kau namakan dirimu pendeta lagi. Mana ada pendeta kayak kau ini tidak kenal Injil? Berarti kau pendeta samar-samar. Bawa data kau Dewa. VS pendeta mata. Data apa yang saya harus bawa? Coba. Di mana siapa yang melihat Yesus mati di kayu salib? Banyak. Siapa? Yang salib Yesus siapa? Saya tanya kamu. Kamu kan pendeta. Yang salib saya Yesus siapa? Prajurit Roma. Nah, itu juga saksi. Siapa namanya? Tertulis Apa di mana? pentingnya nama prajurit itu? Apa pentingnya nama prajurit itu? Murid-muridnya Yang menuliskan penting adalah kematian dan kebangkitan Kristus, coy. Tidak ada Yang pengikut penting Yesus itu, di situ. coy. Bukan berarti Kenapa harus di dalam sebut Bible apa nama itu kucing, tertulis? apa nama keledai yang ditunggangkan Yesus, apa namanya anaknya si Petrus dan semua. Stop, Tidak jangan dapat perlu kusir. itu. Stop dulu. Jangan dapat kusir. Saya mau nanya dulu kepada kedua orang ini. Menurut perintah Tuhan, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Pendeta? Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Menurut Anda berdua, anaknya Bunda Maria yang namanya Yesua Amasya itu punya dosa atau tidak? Tidak punya. Punya salah atau tidak? Tidak punya. Boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Itu kehendak dari yang Maha Kuasa. Mulai ngaco lu. Kok ngaco? Mulai ngaco. Kau baca Injil nggak? Dia percaya bahwa Yesus Mulai ngaco kan, mampet kan? Ngaconya di mana? Ngaconya di mana? Kau jelaskan apa ngaconya? Kau jelaskan. Jelaskan ngaconya di mana? Saya ulang nih. Menurut perintah Tuhan, boleh membunuh orang yang tidak bersalah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Stop dulu. Yesus punya salah? Tidak. Boleh membunuh Yesus yang tidak punya salah? Tidak. Berarti Yesus tidak mati di tiang salib.
Loh, tapi itu kan sudah dijanjikan dari Nah awal. ini yang kau lawan akalmu bro. Ini yang kau lawan akalmu. Barusan dari awal. Barusan dari awal bilang tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Ngerti penebusan dosa. Ini. Dia tidak bersalah. Justru karena dia menjadi penyelamat di antara dia dan Tuhan. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak? Tidak boleh, tapi Iya. itu kan kehendak Tidak yang boleh, Maha tapi Kuasa itu kan untuk mendamaikan kacau kalau manusia imanmu yang itu. telah berdosa kepada Tuhan. Udah, lu turun. Kan Lu turun. Saya nggak butuh orang pembohong, bro. Betul. Saya nggak butuh orang Sebenarnya pembohong. Galatia 13 itu ya, terkutuklah mereka orang yang percaya yang mati di atas kayu salib. Jadi begini juga Pak Pendeta. Pak Pendeta juga perlu mohon maaf ya, bukan saya mau menggurui. Artinya apa? Perintah Tuhan jelas tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Ya, anaknya Maria tidak punya salah, tidak punya dosa. Jadi bukan anak Maria yang mati terkutuk di tiang salib. Tapi menurut sejarah memang ada orang yang terkutuk di salib. Tapi bukan anak begitu loh Pak Pendeta. Kira-kira itu. Ya udah setuju kita ya. Iya. Oke, terima kasih. Mengatakan Tuhan mati di kayu salib, tetapi tidak ada saksi. Itu kan mengada-ada. Jadi yang menebus dosanya Kristen yang satu tadi ini bukan anaknya Maria, tapi ciri-ciri orang yang mati terkutuk adalah pendosa, orang fasik, pengkhianat. Yesus bukan orang fasik, Yesus bukan pengkhianat. Namanya Yesus juga Pak. Gitu. Itu yang dicari namanya Yesus. Orang juga. Yunani, orang Yunani orang Yunani memasukkan toko Zeus menjadi Yesus. Toko Zeus Anda pahamlah dari mana itu asal usulnya itu. Iya. Gitu Pak Pendeta. Mudah sebenarnya Paulus ini kan aslinya orang Roma Pak. Orang Roma Paulus itu. Ya. Karena Paulus ini tadinya yang membantai seluruh Saulus ini membantai seluruh pengikut Yesus. Itu dibantai sama dia atas perintah kekaisaran Roma. Paulus atau Saulus ini adalah pembesar. Salah satu tokoh pembesar di kekaisaran Roma itu, kerajaan Roma itu. Nah, makanya si Paulus ini membantai pengikut Yesus. Tidak boleh jadi pembesar orang Roma kalau bukan dari kebangsaan memiliki darah daging dari keturunan Roma. Artinya Paulus ini kan adalah orang Roma. Ya. Yang mereka percaya bahwa Tuhan itu digantung di kayu salib sebagai penebusan dosa. Karena itu sebenarnya bertentangan dengan mempersembahkan anak manusia di dalam bentuk apapun. Ya, persembahan manusia kepada dewa-dewa Molok untuk menebus dosa. Cukup Pak Pendeta gini ya, saya terakhir Pak Pendeta mau maghrib. Intinya adalah perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesua Al-Masyiah tidak punya salah. Dia orang soleh. Doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Terus penebusan dosa, memakai darah manusia sebagai tumbal itu bukan ajaran para nabi. Ini ajaran dewa orang-orang pagan terdahulu. Intinya adalah mari pakai akal sehat, konsisten dengan perintah Tuhan. Mari kita menghormati, mari kita mengimani, mari kita memuliakan sosok Yesua Al-Masyiah, Isa alaihissalam ini, bahwa beliau adalah utusan Tuhan yang harus wajib kita hormati, bukan kita hinakan mati terkutuk di tiang salib. Mari pakai akal sehat. Kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada dibawa lagi ya yang mau melawan pendeta mula-mula, bawa data di mana Yesus mati di kayu salib, siapa yang lihat, siapa saksi, siapa yang ngangkat, siapa yang ngubur, siapa yang menyaksikan kebangkitan, silakan bawa data. Ya. Maka Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Kenapa dikatakan tidak bangkit dari kematian? Karena posisi batu itu sudah terbuka dan makam itu kosong. Ya, Yesus itu dikuburkan seorang diri. Tidak ada orang satu kampung di dalam gua itu, tidak ada. Ditutup
dijaga prajurit-prajurit itu. Pagi-pagi buta Maria Magdalena ke sana mendapati pintu itu sudah terbuka. Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit lagi? Jelas dia masih hidup. Seluruh murid-murid percaya bahwa Yesus itu sudah mati. Makanya Yesus minta ikan goreng. Katanya begini, kalau kau tak percaya berilah aku makanan, katanya. Diberilah ikan itu untuk membuktikan bahwa dia tidak binasa. Gitu loh. Waktu itu kamu hadir bersama Yesus? Apa? Waktu dia kasih ikan goreng itu kamu hadir? Kan ada tertulis. Macam mananya? Oh, kau rupanya tertulis. Saya ingat kamu hadir. Iya, artinya ada data, tahu saya tuh. Wah, Begini, ada data. saya mau tanya kepada pendeta, ya. Ya. Kalau Kristen masuk Islam dikatakan mualaf. Kalau Islam masuk Kristen dikatakan murtad. Nah, kalau Katolik masuk Kristen Syria dikatakan apa? Coba jelaskan. Kalau Kristen, oke, saya akan jelaskan sama kamu ya. Kamu tahu Petrus ya, dialah yang diberikan kunci kerajaan sorga. Ya, berapa kali dikatakan Yesus, ini Petrus, Simon Petrus putra Yohanes. Petrus putra Yohanes, Petrus putra Yohanes ya. Artinya tidak boleh ada keselamatan di luar gereja. Kamu harus dari Vatikan. Kamu harus percaya kepada keuskupan, kepada kepausan. Kalian Protestan ini, Madiin Luther tidak berkiblat lagi kalian di sana. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Iya, kau kan katanya tadi. Saya tanya, kalau Kristen masuk Islam dikatakan mualaf. Kalau Islam masuk Kristen dikatakan murtad. Nah, sekarang saya bertanya, kalau Katolik masuk Kristen Syria dikatakan apa? Bidat. Dikatakan bidat. Iya. Oh, dengar itu teman-teman Muslim, kalau kita masuk di Syria bidat ya. Oke, bidat. Bidat seperti kau. Kamu apa agama kamu? Tidak perlu kau tahu apa agama saya ya. Di mana? Kalau saya di Vatikan berkiblat kepada keuskupan, kepausan. Kalau kamu berkiblat di mana? Di Jerman. Ada nenek kau di Jerman? Hah? Kiblat kamu kepada paus, gila lah. Lah jelas. Karena apa? Karena gereja itu yang mula-mula didirikan oleh siapa? Oleh Petrus, putra Yohanes. Sejak kapan kau mendirikan kiblat itu kepada pastor, kepada paus? Sejak kapan? Sejak Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada siapa? Apakah ada ayatnya? Ada ayatnya kah? Ada, pada Petrus. Kita kiblatnya kepada paus. Hah? Mana ayatnya? Kita semua Karena Petrus sudah diberikan otoritas untuk mengembalakan para jemaat. Barang siapa yang memasuki kandang domba tidak dengan memasuki pintu, kau ini kan adalah perampok dan pencuri. Protestan ini kan adalah domba-domba yang sesat. Mana ayatnya? Kalau pastornya duduk di timur, kau kiblat ke timur. Kalau pastornya duduk di barat, kau kiblatnya ke barat. Kalau pastornya duduk tengah, kau kiblatnya di tengah. Betul kau tak kamu itu? Karena kita ada gembala. Kamu ada gembala tidak? Kalau kau katakan gembala ya gembala, jangan katakan kiblat. Kiblat itu hanya ada pada teman-teman Muslim. Lah, Kristen tidak punya kiblat. Ya betul, tetapi artinya kamu punya kau jangan gembala framing di sini. Pendeta macam apa kau ini? Mana gembala kau? Gembala saya ya, orang-orang yang pemimpin itu gembala bukan kiblat. Kau jangan samakan gembala kiblat kau? dengan gembala. Siapa gembala kau? Tidak perlu kau tanya siapa gembala saya. Yang saya tekankan kiblat dengan gembala tidak sama.
Saya tidak bilang sama, tetapi di mana ada kiblat di situ Di gembalanya. dalam kekristenan tidak ada kata kiblat kecuali di dalam teman-teman muslim. Oke? Di mana You didirikan paham? You gereja know? itu? Di mana didirikan gereja itu? Aku tanya kau. Menurut Di kamu mana? ya pendeta, menurut kamu di mana? Di mana? Di Vatikan. Di Vatikan nenek moyang kiper. Nah, nenek moyang Dengar, kiper kamu Santo bukan di Paulus Jerman. berkata, di atas batu karang ini ku akan ku berdirikan jemaatku, bukan berdiri gereja. Sekarang aku tanya kau, Nah, siapa itu? pendeta, lawan Gereja dengan itu adalah saya. dirimu, jemaat itu adalah dirimu. Aku tahu. Sekarang siapa batu karang itu? Petrus batu karang bukan? Petrus batu karang, Nah, sekarang Tapi kalau Petrus kamu bukan gereja. percaya artinya jemaat. di dalam gereja ya, di dalam gereja ya, di dalam jemaat ya, Petrus ya. Sekarang kamu di dalam gereja atau di luar gereja? Aku tanya. Jadi menurut kamu tuh Petrus tuh gereja kah? Jelas, karena dia diberikan otoritas untuk mengembalakan para jemaat. Masih Di banyak mana domba-domba dalilnya dia itu gereja? yang harus kau Di mana gembalakan. dalilnya itu Petrus tuh gereja? Dia adalah batu karang. Batu karang tuh banyak. Batu ini yang saya duduk pun batu karang. Nah, artinya kau ini adalah Luther. Bidat kau. Jangan mengaku pendeta. Bidat kau tidak mengaku keselamatan pendeta. di luar gereja. Ilmunya minim. Kau telah dikutuk. Ilmunya Kau telah secuil. dikutuk. Baca. Konsili Dan Teranti. kau saja Kau kiblat kau sudah salah. Bibli kiblat. Kiblat itu Kristen arah. tidak mempunyai kiblat. Kiblat itu apa arti kiblat itu? Kiblat Kiblat itu kamu apa artinya? Kiblat itu orang bersujud. Menunjuk kamu tempat bersujud itu ke kiblat. Kiblat ke orang arah. bersujud. Norak lu. Kiblat itu bukan kiblat seperti itu kamu. arah, men. Masa kiblat itu sama dengan gembala? Gembala pastornya duduk di timur, kau pun kiblatnya Gembala ke itu timur. mendiami- Gembalanya ke barat, kau pun ke barat. Tidak jelas kau makanya, bro. Ya. Kita ada pimpinan tertinggi. Kiblat itu penunjuk arah. Kau punya. Siapa gembala kau? Siapa Tidak gembala perlu kau, katanya men? gembala saya siapa? Hah? Kiblat Roh itu jahat penunjuk telah arah, menguasai bos. engkau atas nama Yesus. Sadarkanlah manusia ini dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku cabut kau roh jahat dari tubuhmu. Ambil air segeras. Domini, biar aku bacakan kau. Keselamatan. Ambil air. Ya, ya. Roh jahat itu Ya, yang dalam nama Ambil air. Yesus. pendeta. Ya, ambil air, Domini. Ambil air dulu. Dalam nama Yesus. Keluar. Kiblat lagi itu Keluar. aja. Kau ini bikin Kiblat itu malu. arah, bro. Kiblat itu arah. Iya. Sama, sudah sama ini. Jangan berdebat. Kan sudah sama. Pak Pendeta mengatakan kiblat itu arah. Tidak, Bang. Domba-domba Dia sesat katakan, di luar gereja. dia katakan kiblat dengan pastor itu sama. Gini, Dominik. Kamu Sama. ini mengikuti Yesus atau siapa sih? Saya pun itu dia mengikuti Yesus, mengikuti Muhammad, semua sama saya pakai. Karena kita belum mati. Wah, ini lebih Otak. ini Kristen istiqomah juga ternyata ya. Iya, karena kita belum mati. Saya mau Muhammad, saya punya. Saya mau Yesus, saya punya. Jadi saya bebas. Tapi kalau di Sudahlah, hadapan kami, kamu Bang, nggak usah bermuka dua Babang kau. Dominik, kalau Abang di hadapan kami, ya muliakanlah Nabi kami. Sebut aja Nabi Muhammad. Kita pada kok mulia kok Nabi Muhammad kok. Cuman di situ tidak tertulis Nabi Muhammad, dia tertulis akan datang seorang Ahmad. Ada dalam. Masya Allah. Masya Allah Makanya ya. saya Lanjut. bilang Yesus itu punya saya, Muhammad itu punya saya. Simpel kan? Jadi semuanya damai, toleransi. Oi, nanti dulu. Kitab kau itu mencuri dari kitab kami, orang mula-mula ya. Dari mana kau punya kitab? Kalau bukan dari Yerusalem. Bahaya ini. Dari mana? Dari Yerusalem lagi itu. Sembarang saja. Dari Vatikan. Dia Dari mengesahkan Vatikan. kitab itu. Baik doktrin, baik kitab, baik semua pengajaran, tata cara.
Itu semua harus di dalam gereja. Ada berapa simbolis-simbolis yang kalian saya buang tanya itu? kau, Itu udah saya sedikit. Badiam dulu semua badiam. Ini kita buka Tujuh diskusi sakramen kalian temanya. Tunggu dulu Pak Pendeta. Batu Karan dengan batu tawas. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini versi Ya. batu Karan dengan batu tawas. Lanjut. Jadi, kalau kau mau tahu ya, 7 sakramen, kenapa kalian diskon-diskon? Ayo, sisa 2. Kemana 5 kalian taruh di mana 5 itu? Wah, bahaya ini pakai diskonan ini. Kenapa kau diskon kitabku? Ada ibadah Pakai diskon, Pak. Inilah umat tukang diskon Bible, diskon Alkitab, diskon Injil, didiskon semua sama mereka. Bagaimana mau percaya umatmu, Bang? Dari kau framing saja sudah salah. Kiblat itu adalah sama dengan pastor. Kiblat sama kiblat itu arah. Mikir, Bang, mikir. Ay, Anda kau sudah tidak jawab Pak jawab Domik. dulu. Kau tukang Kiblat diskon. itu adalah arah. Ya, gini, saya tanya dulu Pak Pendeta, kiblat itu apa sih Pak Pendeta? Arah. Arah, selesai, janganlah. Kau ini. Pastor tadi Dominic. apa? Diskon agama. Iya, ini didiskon sama dia ini. Pastor adalah arah? Kok pastor adalah arah? Iya, karena kau bilang tadi kiblat dengan pastor itu sama. Pastor itu pengembala. Ngerti Iya, kau? pengembala itu pastor kan? Itu kiblat menurut Ya sudah. kamu. Itu Kok kamu kiblat ngotot? menurut kamu. Kamu ngajak aku kelahi? Hah? Janganlah kelahi. Janganlah. Kalian name-name aja. Masa mau kelahi? Jangan sama- Janganlah. Kalau di dalam Kasihilah sesamamu manusia. Kok tiba-tiba mau kelahi di sini? Janganlah kelahi. Bukan di Setahu saya ya di Kristen itu kalau gereja aku dibilang pakai Dominic. seng, pakai kayu lah. Dominic, Iya, Dominic, Iya, Bang. jemaat itu enggak boleh lawan berkelahi pendeta loh, berdosa loh. Pendetanya sudah salah, bagaimana jemaatnya tidak ngawur? Tapi jangan kelahi Pak Pendeta ya, jangan kelahi. Bahaya ini. Makanya banyak pendeta ini dapat perpuluhan ketika jemaat bertanya keras, mereka mata melotot. Karena preminya seperti itu. Dominic, jangan dibongkar semua. Hancur Iya, perpuluhan nanti kamu itu jangan bongkar semua Ada lah. roh jahat di dalam hatimu itu, Dominic. Ini Tunggu pendeta kau. bagaimana supaya mendapatkan perpuluhan? Ban Dominic, Ya. kan Ban Dominic disuruh ambil air. Entah mau diapakan itu air. Siapkan air di situ. Angkat tangannya dalam nama Ambil Yesus. kau air panas 1 gelas. Cepat, air panas 1 gelas, siramkan di mukamu. Saya doakan kamu. Air aki 1 botol. Saya doakan kamu. Air aki ya. Air cuci piring aja, air cuci piring. Pantas saja jemaat ini tidak berkembang otaknya. Mana ada Tuhan dikatakan mati di kayu salib? Ada tidak kau ayatnya? Pendeta pula diajak berkelahi, gimana sih Dominic ini? Tidak boleh itu, pendeta itu tokoh agama itu. Aku ini mati ibumu. Kasihi aku. Nah itu dari itu. Melebihi dirimu. Berikan semua yang kamu punya kepada diriku. Itu yang benar. Wah, itu ini. Berbagilah Ini yang kepada saya tunggu gembalamu. dari tadi. Ini yang saya tunggu. Berikan segala yang kamu punya, juallah hartamu, berikanlah semuanya kepada pendeta. Betul nggak Pak Pendeta? Harus Dominic kau jual rumah harus. Jual rumah kasih pendeta begitu. Ini pendeta dilawan. Durhaka kau melawan gembala. Domba melawan gembala. Itu tahu mati ukurannya, bro. Pendeta mau curi uang amal saja. Mau dibilang pendeta. Mana buktinya kau? Mana buktinya? Dari Ini cara jemaat- ngomong saja jemaat sudah salah. Dikatakan pendeta. Siapa yang angkat kau pendeta ini bikin malu saja. Lawan kau ini tidak berkelas. Bagaimana nggak berkelas? 500 penonton menonton kamu itu kiblat adalah pastor adalah kiblat itu goblok namanya. Tunggu dulu Bang Dominic. Di
di follow balik ya akun Dalbo. Pak Pendeta juga follow juga saya. Ya, Ini betul. soalan bagus ini. Follow ya. Saya siap Di follow juga, membuat Dominic. obat seluruh Protestan di Indonesia ini. Ya, pendetanya tolong undang ke sini, biar dia saya kasih pendidikan secara gratis. Kita mula-mula nih dari Vatikan, tidak sembarangan saya ya. Berlisensi sekolah, paling lama saya lulus. Kalau kamu kelas jamaat, Kalau kelas jemaat seperti saya ngaku aja kelas jemaat. Ya begitu abang, kan enak didengarnya Pak Ustadz. Oh, di sini bukan kita seorang loh, Pak Ustadz semua sini. Nah, Itu di mana sih Dominic? Kamu sholat aja. Wudhu dulu kau baru sholat. Wudhu. Dominic ini sedikit lagi dia. Sisa 1 langkah. ini kerennya di kampung saya, di depannya gereja, di depannya lagi masjid. Ini dengar kan? Iya, saya dengar. Ya Dengar ya? mudah-mudahan Dominic ini masuk juga di situ. Sujud kepada Allah. Menyembah Ya, kepada lebih Allah baik sebagaimana itu tercatat mualaf dalam saja. Bible. iya lebih baik mualaf saja daripada dia juga di Protestan bikin malu jemaat satu ini. Jemaat agak lain. Ya, enggak butuh. Aku kalau punya jemaat macam itu, aku lempar dia pakai kursi. Saya tidak. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau kami di Islam paling bacakan ayat kursi. Pendetanya ini langsung lempar pakai kursi dia. Bahaya. Kalau jemaat dilempar pakai meja, nanti Pak Pendeta perpuluhan dari mana dapatnya? Itu kita banyak donatur kita. Kita tidak perlu model-model jemaat-jemaat yang otaknya agak lain macam ini. Sebenarnya Dominic cerdas ini loh Pak Pendeta, cerdas Pak Dominic ini sebenarnya. Iya, dari tadi berdebat, dia ngotot, bilang Yesus mati di kayu salib. Aku bilang tidak ada ayatnya, salah di dia. Mana ayatnya? Siapa saksinya? Siapa yang lihat Yesus mati di kayu salib? Tidak ada dia bisa kasih. Tadi saya tangkap narasi-narasinya Pak Dominic ini berlogika dan bisa diterima lah kalau menurut saya. Bagaimana kalau Pak Dalbo? Pihak saya ini pendeta. Anda ini Jujur kan ya, berpihak jujur ya. Dominic. Jangan Saya ke Kalau pendeta. saya jelas, Lanjut. kalau saya lebih masuk ke Dominic saya Pak Dalbo. Dengar pendeta, di kitab Anda, Alkitab, adakah tidak Nabi Muhammad? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur Pak Pendeta. Adakah Oke. nubuatannya Sekarang pertanyaannya kamu nubuatan adu. untuk Nabi Muhammad? Jawab. Oke. Sekarang kamu tunjukkan ayatnya sama aku. Di mana Domini? Dulu jawab dulu Dia pertanyaan Pak Dominic. bertanya Pak Jawab Pendeta. dulu. Kan dia bertanya, ada tidak? Kalau tidak ada bilang aja Iya. nggak ada. Selesai. Enggak, sebenarnya ada, tetapi saya yakin Dominic enggak tahu ayatnya. Berarti ada ya? Karena itu kelas-kelas Ada. pendeta saja yang Masya tahu. Allah, Allahu Akbar. Tidak bisa langsung menuduh Allahu begitu Akbar. Pak Pendeta. Harus dipastikan dulu Tetapi ke dia Pak tidak tahu ayatnya Dominic. di mana. Iya. Nanti saya tanya. Saya Tetapi tantang Pak Dominic, di mana Pendeta, ayatnya? Pak Pendeta, tegaskan dulu jawabannya. Ada tidak? Kan dia bertanya tuh. Nanti saya tanya dia. Ada. Ada, tetapi Dominic tidak akan tahu ayatnya. Ya nggak masalah, poinnya kan ada. Betul? Berarti kebenaran ada pada Pak Dominic ini. Wah. Ada, tetapi Kedua-duanya dia tidak Bang. tahu. Dia kan Kedua-duanya cuma bukan dengar, hanya tetapi ke tidak Dominic. terbukti. Saya enggak sepakat itu. Kedua-duanya iya, kan iya. Pak Pendeta ini mengakui ada. Luar biasa ya. Memang sih narasi-narasinya Pak Dominic tadi saya lebih bisa terima sih, masuk akal. Saya lebih masuk akal dengan pendetanya. Pendeta loh. Masa Anda mau adu argumen dengan pendeta dengan jemaat? Saya lebih condong ke pendetanya. Tapi Guru. Pak Dominic juga ini, Pak Dominic Bang ini Celebes. cerdas. Bang, Iya, Mas. Iya. oh, saya kira bukan Bang Celebes. Saya aja dong. Oh, siap. Lari jemaat kita ini satu. Kemana tadi dia itu? Ini masuk akal. Aduh, Saya sampai siap sekarang lawan ini belum protes ada yang dari bisa sini. kalahkan pendeta ya.
Belum ada, Ya, belum ada. Jangan turunkan dia. Belum ada yang taklukkan ya. Belum Ayo, ada. siapa Belum yang ada. bisa Teman-teman di Kalahkan. tap-tap layarnya, jangan lupa lempar kopi-kopi untuk pendeta ini. Pendetanya, Ya, tolong kasih ini saya lapar koin-koin pendeta. ya. Kalau ada donat, Sedikit ya, kasih sayang, donat dia. Oh, donat ya. Berbagi Donat, ya. donat. Yang Ayo. yang di bawah Pendetanya tap lapar. layarnya ya. Teman-teman yang di bawah tap layarnya ya. Tidak ada kasih tanpa berbagi. Kalau kasih tidak ada berbagi, itu cuma omong saja. Ya, buktikan kalau kalian kasih sama pendeta. Oh, ada musik. Andi Celebes ini lagi live dia, Bang. Tolong kasih Ya, cukupkan lanjut, Pak 100 Pendeta. ya, sayang saudara-saudaraku di bawah ya. Yuk dukung kita nanti Ya, kita kasih kita lawan cukup, 100 Protestan-Protestan itu teman-temannya. ya. Kasih cukup Wah. sayang ya. Ya. Ayo teman-teman, ini baru 58 ya, kasih cukup 100. Jangan kasih bunga mawar, Pak Pendetanya masih hidup loh. Masa dikasih ditaburi bunga gimana sih kawan-kawan di bawah ini? Kasih donat ya, kasih Pendetanya donat masih hidup, yang itu topi-topi itu ditaburi tidak apa-apa bunga. ya. Wah topi-topi pula. Tidak bagus.